alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Nikmat sehat, nikmat sempat, serta segala limpahan nikmat yang lain yang tiada terkira, yang mudah-mudahan segala nikmat yang Allah hadirkan kepada kita membawa kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beriman, bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa memanjangkan iktikaf kita di masjid yang kita cintai ini, dari sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan taklim, untuk mengingatkan kita betapa kita butuh kepada Allah, butuh beragama dengan baik, butuh menjadi muslim yang kafah. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, masuklah ke dalam Islam, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara utuh, secara keseluruhan. Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh nyata itu adalah setan. Nah, kita diperintah masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Jadi secara kafah itu berarti keseluruhan.
perintah-perintahnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang termasuk bagian dari kebaikan di dalam Islam itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kebaikan dalam Islam itu bukan hanya berbuat baik. Kebaikan dalam Islam itu bukan hanya saling membantu, saling menolong. Kebaikan dalam Islam itu bukan hanya bersedekah, tapi meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Itu termasuk kebaikan dalam Islam. Nah, kita tahu apa saja yang tidak manfaat. Misalnya kita sama-sama duduk di masjid dengan membaca niat i'tikaf, walaupun tidak membaca Al-Quran, walaupun tidak menyebut kalimat thayyibah, walaupun kita tidak sedang sholat, tapi dengan niat i'tikaf itu sudah menjadi ibadah. Alhamdulillah. Maka sama-sama duduk, yang satu niat i'tikaf, yang satu gak ada niat. Di dekat tasnya Pak Ustaz. Duduknya bukan di dalam masjid. Duduk di tempat lain gak ada niat. Loket. Ini yang satu jelas bermanfaat, yang satu tidak bermanfaat. Maka Islam ini luar biasa, mengajarkan kita dalam kehidupan itu supaya selalu bermanfaat. Di hal-hal yang tidak manfaat itu supaya kita tinggalkan. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, tidak membawa dampak kebaikan, tidak membawa keuntungan. Itu perkara yang harus kita tinggalkan. Nah, ini ajaran Islam supaya kita ikuti benar-benar kafah, keseluruhan. Di perintah-perintah Allah benar-benar kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, termasuk tuntunan baginda Rasulullah SAW kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, sama, walaupun di rumah kita duduk diam sambil ngelamun mikirin orang lain kita pikirin. Orang lagi bangun, itu bangun habisnya berapa, biarin aja, mau habis berapa juga. Itu orang kerja dari pagi sampai malam, duitnya buat apa? Ya biarin, mau buat apa orang lain. Kita kadang-kadang mikirin orang lain, diri kita sendiri duduknya ngelamun, tidak ada manfaat. Kalau kita isi duduk sambil berzikir, sambil membaca kalimat-kalimat thayyibah, apalagi sambil membaca Al-Quran, ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Termasuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, apalagi kalau perkara itu perkara yang mendatangkan dosa. Yang tidak manfaat saja supaya ditinggalkan, apalagi yang mendatangkan dosa. Seperti halnya ghibah, kita ngobrol yang akhirnya membicarakan orang lain, lebih baik kita segera berhentikan untuk membicarakan perkara yang lebih baik. Jadi tentang bagaimana kita di hadapan Allah, tentang bagaimana majelis taklim kita, tentang bagaimana masjid kita, tentang bagaimana kedepannya anak-anak cucu keturunan kita, tentang bagaimana situasi dan kondisi agama dunia.
Ini pembicaraan-pembicaraan yang termasuk bagian dari merenung tentang agama. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kebohongan itu membawa kita pada kejahatan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan itu membawa kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kita kepada neraka. Jadi kita dilarang berbohong karena kebohongan itu membawa kita dalam kejahatan. Seperti yang banyak terjadi di kalangan elit dunia, untuk menghancurkan negara lain, untuk menghancurkan bangsa lain, bahkan agama lain. Mereka mencari cara dalam kebohongan-kebohongan. Satu negara difitnah, karena itu negara sumber narkoba, presidennya ditangkap. Ada satu negara difitnah menciptakan senjata nuklir, dia sendiri punya nuklir, orang lain nggak boleh punya nuklir. Dihancurkan, diserang habis-habisan. Ini kebohongan-kebohongan yang kemudian menimbulkan kejahatan. Kejahatan kemanusiaan terbesar itu ya peperangan. Orang yang tidak bersalah banyak yang jadi korban, rakyat jelata, rakyat biasa banyak yang jadi korban. Akhirnya berapa banyak menjadikan anak-anak yatim. Akhirnya berapa banyak menjadikan janda, yang akhirnya juga menimbulkan banyaknya kemiskinan. Ini secara ekonomi dampaknya luar biasa. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah, pasti ada kebenaran di dalamnya. Maka seperti tadi, kebohongan walaupun kecil, hindari yang namanya kebohongan, karena kebohongan itu nanti akan membawa kita dalam kejahatan, dan kejahatan itu membawa kita kepada neraka. Ini yang dilarang oleh agama. Perkara yang jelas-jelas akan merugikan diri kita sendiri, juga merugikan keluarga kita, anak-anak cucu keturunan kita. Apa dampaknya kepada anak cucu keturunan kita? Kalau kita sudah menjadi seorang pembohong, pendusta, bahkan sampai meningkat kepada pelaku kejahatan, nah ini anak kita yang nanti kena mental, akan dicap, loh itu anaknya orang yang dulu. Ya kan sekarang banyak yang sekarang diungkit-ungkit, loh itu kan dulu bapaknya begini. Itu kan karena keturunan orang yang dulu pernah melakukan kejahatan. Jadi dibongkar-bongkar. Nantinya anak cucu kita ini akhirnya kena mental. Nah ini pentingnya kita menjalankan agama itu secara kafah, keseluruhan. Di hatinya yang benar-benar beriman kepada Allah, akalnya, kemudian perbuatannya, semua dalam satu program. Yang program itu sudah ada dalam undang-undang agama, yaitu Islam. Jadi programnya kita mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Hidupnya akan manfaat, hidupnya akan selamat, selamatnya lahir dan batin, dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita diberi kekuatan iman, kekuatan Islam dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
hal yang sudah Allah tentukan menjadi kebaikan dalam diri kita jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Misalnya keinginan-keinginan untuk meninggalkan masjid atau majelis taklim. Ini hanya karena masalah ketidakcocokan, hanya karena masalah kurang adanya pendapat yang sama, yang akhirnya bisa merusak. Merusaknya di mana? Timbulnya perpecahan di antara kita kalangan muslim. Saya masih ingat betapa dulu di daerah kita masih di kampung, masih sekolah. Begitu kita ini anggaplah kelompok Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu seolah-olah kita berbeda. Itu seolah-olah sangat-sangat berbeda. Bahkan kita ini seolah-olah tidak mau bergaul dengan kelompok Muhammadiyah, hanya karena masalah khilafiyah, perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman dalam Islam yang sebetulnya kan sama, ya sholatnya sama, dari mulai Tuhannya, dalam rukun Islamnya, dalam rukun imannya. Nah, ini sesuatu yang kita perlu benar-benar memahami bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat. Bahkan perbedaan itu akan menjadi rahmat, membawa atau menambah satu wawasan pengetahuan yang luas bagi kita kalau kita benar-benar saling menasehati, saling mengingatkan. Jadi kita menambah ilmu dengan saling memperkuat persaudaraan sesama muslim. Kita akan semakin memahami betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam Islam. Ini kembali kepada menjalankan Islam secara kafah, tidak menuduh saudara kita yang lain sebagai orang-orang yang keluar dari agama, tidak menuduh orang-orang Islam menjadi seorang yang kafir. Karena sekarang ini banyak, bahkan sekarang ini saling mengolok-olok, saling mencaci maki. Padahal siapa yang mencaci maki, maka dia juga akan dicaci maki. Siapa yang mengolok-olok, dia juga akan diolok-olok. Siapa yang menghina, dia juga akan dihina. Ramai di media sosial kita ini saling menghina. Gara-gara ada di antara saudara kita menghina agama lain, mereka pun menghina agama kita. Gara-gara ada saudara kita menghina nabinya atau Tuhannya orang lain, akhirnya mereka pun menghina dan mengolok-olok nabi kita atau Tuhan kita. Nah, ini sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat itu bagian daripada kebaikan di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua benar-benar diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam secara kafah dan benar-benar mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah-ibadah kita, ibadah yang diajarkan atau yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita.
Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiullah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal arifin Samadani Sayyidi Sahabul Qadir Jailani qadasallahu sirrahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah
khususan ila arwahi, sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala jasadi, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha'illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah. Subhanallah, la ilaha
إلا بالله العلي العظيم يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين يا الله يا حق اليقين يا الله يا حق المبين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu bi sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma hifdzil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran pada kita para saudari yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, yaitu siap dan doanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berzikir, yang mudahan untuk menenangkan hati kita supaya dengan zikir ini hati kita menjadi hati yang lembut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kita juga akan mengadakan rapat yaitu mengenai Idul Adha atau kurban sapi yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua DKM kita Bapak Haji Iman Basuki. Pada beliau kami persilakan. Dipimpin oleh Pak Nudi. Kami ini ada pimpinan. Mirip
Ya ikutlah, sampai sampai ke Trapati. Memang mau ditembak dari sini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 01 Bapak Yunus serta jajaran, yang kami hormati para ketua RT. Alhamdulillah bahwasanya kemarin malam sudah dilantik oleh Pak Lurah. Nanti sekarang Bu Desa RT periode 2026 sampai dengan 2029. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim kembali dalam rangka pengajian rutin kita setiap malam Ahad, yang mana pada malam hari ini di masjid. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dilanjutkan dengan rapat untuk pembentukan kepanitiaan Idul Adha dan lain-lainnya yang insyaallah akan kita bicarakan. Salam kita salam, semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ingin menginformasikan kembali dan terutama kepada bapak-bapak RT yang lama ataupun yang baru, dan terutama yang baru, bahwasannya para ketua RT itu menjadi bagian dari pengurus DKM, ya. Dalam arti untuk menghubungkan kami atau menginformasikan kegiatan DKM ke warganya. Jadi kita saling bekerja sama, Pak RT dan Pak RW, dan begitu sebaliknya. Jadi saling bekerja sama dalam hal kegiatan DKM maupun dalam kegiatan KRW-an dan RT-an. Jadi jangan sampai salah pengertian atau paham bahwasannya nanti takutnya yang baru mungkin takutnya kita pengurus DKM menyuruh-nyuruh RT gitu ya. Padahal RT itu di bawah naungan RW. Jadi jangan punya salah paham itu. Jadi RT itu sudah termasuk kepengurusan di DKM dalam arti humas lah ya. Jadi menghubungkan kita ke warga. Jadi kita ini pengurus DKM bukan menyuruh tapi saling berbagi informasi. Ya. Jadi nyuruhnya beda. Kalau saya nyuruh mulu, ini berarti ada ini, nah, itu beda.